Hai kelas 8. Kali ini kita masuk ke materi kedua di semester 1, yaitu iklan, slogan, dan poster. Kita tentu sudah sering melihat atau mendengar iklan, slogan, dan poster. Ketiganya adalah cara dan alat untuk memasarkan produk barang atau jasa. Tanpa bantuan iklan, slogan, dan poster, produsen atau penghasil suatu barang atau jasa akan kesulitan untuk melakukan pemasarannya. Selain produk barang dan jasa, iklan, slogan, dan poster juga sering digunakan untuk kampanye sosial seperti kampanye kesadaran membuang sampah pada tempatnya dan lain-lain. Nah, untuk itu, pada materi ini, di bulan ini, kita akan lebih mempelajari secara mendalam apa itu iklan, slogan, dan poster sehingga nantinya kita dapat membedakan ketiganya. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah siswa diharapkan mampu mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, atau poster dari berbagai sumber, menyimpulkan isi iklan, slogan, atau poster dari berbagai sumber, menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, atau poster dari berbagai sumber, menyajikan gagasan pesan, ajakan dalam bentuk iklan, slogan, atau poster secara tulis dan lisan. Adapun materinya, yang pertama adalah pengertian dari iklan, slogan, dan poster. Diharapkan kita dapat mengidentifikasi informasi apa sih yang terdapat dari teks iklan, slogan, dan poster yang ditayangkan. Namun yang pertama kali kita akan melihat dulu pengertiannya. Kita tentu sudah sering melihat iklan, slogan, dan poster yang terpampang di tempat umum, misalnya pinggir jalan raya, atau mungkin di tembok-tembok dari sebuah bangunan. Iklan, slogan, dan poster merupakan salah satu bentuk penyampaian informasi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dibandingkan dengan jenis penyampaian informasi lainnya. Agar sebuah iklan, slogan, dan poster dapat meyakinkan pembacanya, iklan, slogan, dan poster harus dibuat semenarik mungkin, baik secara isi maupun penampilan dengan kreativitas. Nah, iklan sendiri mengandung dua pengertian. Yang pertama, berita pesanan, yang gunanya untuk mendorong, membujuk, atau memberikan persuasi kepada khalayak ramai agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Kemudian, yang kedua, pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang di dalam media massa atau yang kita kenal dengan koran, majalah, dan sebagainya, atau juga di tempat-tempat umum. Nah, yang perlu kita ingat, iklan dibuat dengan tujuan agar masyarakat tertarik untuk membeli atau menggunakan barang, jasa yang dilakukan ataupun yang dijual. Kemudian, kita juga harus tahu pengertian dari poster. Poster adalah lembaran pengumuman atau iklan yang dipasang di tempat umum yang biasanya disertai gambar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum berupa pengumuman atau iklan dengan tulisan gambar yang mencolok. Pemasangan poster biasanya di tempat umum seperti terminal, stasiun, pasar, rumah sakit, dan sebagainya. Poster juga biasanya ditempelkan di dinding atau tembok dan dipasang di pinggir-pinggir jalan. Jadi, kita juga akan pasti bisa menemui sebuah iklan yang ada di dalam poster. Selanjutnya itu ada slogan. Slogan adalah perkataan atau kalimat yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk menjelaskan tujuan suatu ideologi, golongan, organisasi, partai politik, dan sebagainya. Bersifat untuk membangkitkan semangat suatu prinsip hidup. Jadi kalau slogan itu dia lebih berisi kepada tujuan-tujuan tertentu dari sebuah partai politik misalnya, atau juga misalnya dari sebuah sekolah juga punya slogan. Nah, struktur teks
Setelah kita mengetahui perbedaan dari ketiganya, maka sekarang kita akan mengenal struktur dari ketiga teks tersebut. Yang pertama, struktur teks iklan. Struktur teks iklan. Struktur teks iklan yang pertama ada judul. Walaupun tidak semua iklan menggunakan judul, banyak juga penggunaan iklan yang memakai judul. Semua tergantung teknik dan cara penyampaian dari marketingnya. Yang kedua, nama produk. Bahkan beberapa iklan terkadang tidak langsung menampilkan nama produk mereka. Ada yang menampilkan nama produk yang kecil saja, tapi persuasi dari gambar yang dibuat mampu mengarahkan kita untuk mencari nama produk apa sih pada iklan tersebut. Nah, setelah itu yang ketiga ada penjelasan produk. Untuk bagian penjelasan produk biasanya tidak terlalu panjang. Jika terlalu panjang, maka pembaca akan bosan membaca iklan yang telah kita buat. Selanjutnya ada desain. Mungkin bagian ini tidak termasuk pada bagian strukturnya, tapi termasuk dalam bagian elemen penting dalam sebuah struktur teks iklan yang baik. Iklan kita akan menarik jika kita memiliki desain yang kreatif juga, yang jarang ditemui oleh pembacanya atau yang melihat iklan tersebut. Kalau kita hanya membuat desain yang biasa-biasa saja, akan seringkali muncul pendapat orang-orang bahwa iklan kita kurang menarik, sehingga mereka tidak terlalu penasaran dengan apa yang kita ingin sampaikan kepada mereka terhadap barang atau jasa yang ingin kita jual atau kita tawarkan. Nah, selanjutnya ada struktur teks poster. Biasanya poster mempunyai struktur penuh gambar, namun memiliki hanya sedikit saja kalimat. Poster biasanya mempunyai prinsip penyusunan, yaitu yang pertama, kalimat dan gambar yang dipilih sesuai dengan tujuan penulisan poster. Yang kedua, kalimat dalam poster bersifat mempengaruhi sehingga harus menggunakan kata yang menarik. Yang ketiga, kata-kata yang digunakan singkat dan padat agar orang lebih mudah mengingat dan mudah memahaminya dalam waktu yang singkat. Yang keempat, dilengkapi dengan gambar agar dapat diketahui khalayak dengan cepat dan menarik. Tidak perlu kalimat yang banyak, gambar sudah mewakili poster. Sedangkan struktur dari slogan adalah tidak rumit seperti iklan maupun poster. Slogan bisa menggunakan gambar untuk mempertegas kalimat. Jadi bedanya iklan poster dengan slogan adalah slogan itu fokus kepada kalimatnya, sedangkan gambar hanya berfungsi untuk mempertegas kalimat yang ingin disampaikan dalam slogan. Kalimat yang digunakan dalam slogan juga harus singkat, jelas, padat, dan bermakna. Selain itu, kata-katanya juga harus mudah diingat. Nah, berikut contoh dari iklan, poster, dan slogan. Aqua pada gambar sebelah kiri itu merupakan contoh dari iklan. Sedangkan kalau misalnya yang di tengah merupakan contoh dari poster. Dan yang terakhir merupakan contoh dari slogan. Bisa dibedakan ya. Selanjutnya itu kita akan masuk ke dalam kebahasaan dalam poster, iklan, dan slogan. Kebahasannya hanya ada satu, yaitu kalimat persuasif. Kalimat persuasif biasanya digunakan sebagai media untuk mengajak, mengimbau, atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh penulisnya. Oleh karena itu, kalimat persuasif sering sekali digunakan dalam bahasa-bahasa promosi, slogan, brosur, dan lain-lain. Selain itu, kalimat persuasif juga dikatakan sebagai kalimat perintah. Namun, kalimat persuasif ini sedikit berbeda dengan kalimat perintah biasa. Perbedaannya adalah pada kalimat persuasif, perintah yang disampaikan lebih bersifat mengajak dan tidak memintanya secara langsung. Sedangkan kalimat perintah disampaikan secara langsung. Contohnya, buang sampah pada tempatnya, dan kalimat buanglah sampah pada tempatnya. Tentunya kita juga akan lebih mendengarkan ketika orang mengatakan buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itulah yang disebut dengan kalimat persuasif, karena di sana itu bersifat mengajak, bukan menyuruh atau memerintah. Kemudian, agar pembaca mengikuti apa yang disampaikan dalam kalimat, biasanya kalimat persuasif diikuti dengan kalimat-kalimat pendukung yang kuat,
sehingga pembaca atau pendengar merasa yakin dan melakukannya. Suatu kalimat dapat dikatakan kalimat persuasif jika memiliki beberapa ciri sebagai berikut. Yang pertama, bersifat ajakan. Yang kedua, karena hampir sama dengan kalimat perintah, kalimat persuasif menggunakan kata seru. Yang ketiga, kalimat persuasif biasa digunakan dalam bahasa-bahasa iklan, slogan, himbauan, dan lain-lain. Yang keempat, kalimat persuasif sering menggunakan kata-kata persuasif, diantaranya ayo, marilah, janganlah, dan lain-lain. Yang kelima, kalimat persuasif ditulis dengan sangat menarik, bahkan diberi rima atau intonasi atau nada tertentu, sehingga orang-orang yang bacanya akan selalu mengingatnya. Nah, berikut adalah contoh dari kalimat persuasif. Ayo menabung untuk masa depan yang beruntung. Belajarlah dengan sungguh-sungguh. Janganlah merusak lingkungan. Bisa ya, diperhatikan dan dibedakan contoh dari kalimat perintah dan kalimat persuasi. Nah, setelah kita paham kebahasaan dalam iklan, slogan, dan poster, selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana langkah-langkah membuat iklan, slogan, dan poster. Langkah-langkah menulis slogan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan objek yang akan dijadikan sebagai bahan penulisan slogan. Yang kedua, temukan keunikan atau keistimewaan dari objek yang akan dislogankan. Yang ketiga, pilihlah keunikan atau keistimewaan dari objek yang paling menarik. Keempat, carilah ungkapan-ungkapan khusus yang mampu menarik perhatian sesuai dengan objek yang akan dislogankan. Yang kelima, tuliskan ungkapan menjadi bentuk slogan sesuai dengan keunikan ataupun keistimewaan objek yang dislogankan dengan menggunakan pilihan kata dan kalimat yang bervariasi serta persuasif. Selanjutnya, ada langkah-langkah menulis poster. Yang pertama, menentukan topik. Topiknya itu bisa menjadi poster pengumuman seperti poster seminar, poster lomba, ataupun poster pertunjukan. Yang kemudian ada yang kedua, poster iklan juga berupa barang atau jasa. Selanjutnya, menentukan unsurnya. Yang pertama, kita harus bisa menentukan gambar, ilustrasi, sketsa, foto, atau warna apa yang mendukung dari poster tersebut. Kemudian, pernyataan dengan mempertimbangkan aspek 5W tambah 1H. Setelah itu, jenis huruf atau tulisan yang berukuran besar dan mencolok, sehingga menarik perhatian orang-orang yang lewat dan akan membacanya. Langkah-langkah menulis iklan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan di mana iklan mau dipasang. Kemudian iklan ditujukan untuk siapa. Selanjutnya, gunakan kalimat utama yang mudah dipahami dan menarik perhatian. Hindari kalimat utama dengan kalimat pertanyaan. Gunakan kalimat persuasif dan berikan informasi yang jelas dan mudah dipahami. Nah, itu saja mungkin materi-materi penting yang bisa kita pahami, yang kita pelajari dari iklan, slogan, dan poster. Selanjutnya, kita akan belajar bersama bagaimana membuat iklan, poster, dan slogan yang menarik bersama dengan teman kelompok. Terima kasih.